Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang, bisa dibantu? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Yuni sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai sebagai tugas pada CGP, ya, yaitu tugasnya mewawancarai kepala sekolah. Kamu ya Bu? Ya, kok silakan apa yang perlu ditanyakan. Insya Allah kalau bisa saya jawab, tak jawab. Kalau tidak bisa hari ini mungkin lain waktu bisa dijawab. Iya, terima kasih Bu Yuni. Ya, mungkin yang pertama Bu Yuni yang saya tanyakan, ya, panjenengan sudah lama sebagai kepala sekolah, mungkin banyak sekali permasalahan yang panjenengan hadapi. Ya. Yang pertama yaitu selama Bu Yuni, selama ini Bu Yuni bagaimana mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Gitu, Bu. Kalau untuk dilema etika dan rujukan moral, kalau menurut saya itu dilema etika itu permasalahan yang benar melawan yang benar. Kalau yang untuk rujukan moral itu benar melawan yang salah. Kalau menurut saya seperti itu. Artinya menurut Bu Yuni, dilema etika itu adalah benar melawan benar. Sedangkan untuk rujukan moral itu benar melawan salah. Ya, terima kasih Bu Yuni. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau sama-sama mengandung kebenaran, itu kita identifikasi dulu kasusnya tersebut apa. Setelah kita tahu dari identifikasi masalah tersebut, baru kita cari solusinya, baiknya bagaimana dalam menangani masalah tersebut. Dengan mengambil keputusan itu, kita biasanya musyawarah dengan teman-teman yang lain. Jadi kita tidak hanya istilahnya satu suara, ya, kita juga mempertimbangkan pendapat teman yang lain. Seperti itu biasanya. Bisa saya rangkum Ibu, yang panjenengan lakukan dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama mengidentifikasi kasus, nonton ya Bu ya. Kemudian identifikasi kasusnya, baru mencari solusi ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini Bu? Langkahnya ya seperti tadi, ya, kita identifikasi dulu penyebab masalahnya yang berhubungan dan berkaitan dengan kasus tersebut. Setelah itu kita diskusikan dari identifikasi masalah tersebut dengan teman-teman. Setelah kita musyawarahkan dengan teman-teman itu, kita bisa menghasilkan suatu solusi yang bisa dipakai untuk bersama tentang kasus tersebut. Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam mengambil keputusan? Untuk langkah-langkahnya biasanya kita memanggil dari kedua belah pihak yang bermasalah tadi. Setelah kita panggil kedua belah pihak yang bermasalah, kita minta keterangan
keduanya. Setelah kita tahu dari keduanya itu permasalahan yang ada, inti dari permasalahan itu sehingga timbul, baru kita cari pemicunya apa juga, penyebabnya apa, pemicunya apa. Setelah itu baru kita cari solusi yang terbaik di antara keduanya. Artinya mungkin bisa saya rangkum lagi, yaitu langkahnya memanggil dulu jadi Ya, memanggil dari kedua belah pihak yang mempunyai masalah tersebut, kemudian mencari pemicunya apa dan bersama-sama mencari solusi yang mencari. Baik Bu, selanjutnya ya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? kalau langkahnya itu biasanya kita itu istilahnya melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah, dengan kekeluargaan, di mana dengan rasa kekeluargaan itu dapat memunculkan solusi yang bisa diterima di kedua belah pihak. Di samping itu, setelah kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, nanti biasanya ada bimbingan ya. Kita bimbing teman-teman yang ada masalah tersebut agar lebih clear lagi masalah yang terjadi itu bisa selesai dengan baik. Oke. Artinya dialog dulu ya Bu ya, dengan kedua belah pihak yang mempunyai masalah secara kekeluargaan dulu, dan untuk mendapatkan solusi kemudian kedua belah pihak itu dibimbing. Betul ya Bu ya? Ya, yang terima kasih. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Selama ini ya, untuk tantangannya itu biasanya itu tentang kita dalam menghadapi pengambilan keputusan itu bagaimana caranya untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak dengan resiko yang seminimal mungkin yang tidak menyinggung satu dengan yang lain. Selanjutnya Ibu, apakah panjenengan Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau timbul permasalahan dilematika, itu biasanya itu kita langsung ya, istilahnya tidak menunda permasalahan yang timbul, karena dengan menunda permasalahan itu nanti malah memicu permasalahan yang lain. Jadi kalau memang ada permasalahan yang ada, itu sebisa mungkin, secepat mungkin itu segera diselesaikan. Artinya saat ada masalah seketika itu juga dibahas untuk mencari solusinya. Begitu Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tergantung permasalahannya. Kalau dilematika dalam arti itu intern guru dengan guru, itu biasanya cuma intern guru. Kalau menyangkut luar, biasanya itu kita bisa melibatkan dari yayasan. Kalau itu berkaitan dengan wali murid, itu nanti kita kaitannya dengan komite sekolah. Jadi dalam hal ini tergantung permasalahan yang timbul. Artinya butuh
dukungan ya Bu ya, Ya. berkolaborasi Ya. dengan guru dan teman sejawat, kemudian juga yayasan ya, Ya. ada wali murid juga ya untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin berbeda-beda kan ya Bu ya, Sesuai dengan permasalahannya. sesuai dengan permasalahannya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa diambil yang pertama yaitu kekeluargaan, sifat kekeluargaan di antara kita, ya, saling support, saling membantu, saling mengkritik itu, terus kemudian musyawarah dalam hal pemecahan masalah itu kita bahas bareng-bareng, ya, kemudian tanggung jawab itu juga termasuk di situ, ya, dalam arti bagi yang permasalahan timbul pemicunya dan juga yang bermasalah itu punya tanggung jawab dalam arti untuk selalu bertanggung jawab dalam arti saling menyupport dengan teman yang lain, mengakui kesalahannya dan menjalankan solusi yang terbaik yang sudah disepakati bersama. Gitu. Mungkin itu dari kesimpulan tadi. Mungkin bisa ditambahkan lagi Bu, ada yang bisa diambil pembelajaran dari dilema etika itu permasalahan selain kekeluargaan, kemudian saling support, kritik, kemudian Bisa juga saling istilahnya bekerja sama satu tim. Nah, mungkin itu juga bisa diambil dari situ juga, karena ada saat masalah timbul itu kan kita musyawarah, kita bentuk tim dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu mungkin bisa juga masuk di situ. Ya. Artinya memang ada kolaborasi gitu ya, dari baik dari semua elemen di sekolahan, baik panjenengan sebagai kepala sekolah, guru-guru, komite dan yayasan. Itu ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu, alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah panjenengan jawab. Nanti semoga ini sebagai wawasan bagi saya juga. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Latifa. Wabarakatuh Ibu. Selamat siang. Iya, siang. Ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya Bu ya, karena sudah mengganggu waktu Bu Latifah yang mungkin banyak sekali aktivitas-aktivitas yang lain ya. Mohon maaf, ini saya datang ke sini itu sebagai untuk menjalankan tugas dari CGP ini Angkatan 7, di mana tugasnya itu adalah mewawancarai ya Bu kepala sekolah di lembaga yang kemarin sudah lembaga TK saya, sekarang saya panjenengan ya. Mungkin nanti mohon tolong ya, Bisa saya bantu? Iya. Terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Sama-sama. Iya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang bisa panjenengan jawab. Bisa saya mulai ya Bu ya? Iya. Terima kasih. Yang pertama Ibu, yang saya mau tanyakan, panjenengan sudah menjadi kepala sekolah itu sudah lama sekali ya, walaupun muda, panjenengan punya dedikasi dan prestasi yang bagus sekali. Alhamdulillah. Ya. Amin. Ya. Yang pertama yang mau saya tanyakan ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Sepengetahuan saya ya, untuk dilema etika itu antara kasus antara memilih keputusan antara benar dengan yang benar. Kalau untuk yang bujukan moral itu, kalau setahu saya antara kasus yang benar, memilih antara yang benar dan yang salah ya. Berarti bisa saya garis bawahi untuk
Dilema etika itu adalah kasus benar melawan benar, sedangkan untuk rujukan moral benar melawan salah. Begitu ya Bu ya? Ya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin sebelum saya memutuskan, saya harus mengidentifikasi masalahnya dulu seperti apa, kasusnya seperti apa. Mungkin bisa menanyakan dulu ke teman atau istilahnya ke yang bersangkutan yang mengalami kasus tersebut. Oke, berarti yang diambil langkahnya yaitu identifikasi masalah ya dari yang mempunyai masalah, begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Bu selama ini? Untuk mengatasi kasus tersebut ya, biasanya kita itu selain mengidentifikasi masalah, kita menanyakan dulu yang seperti tadi yang bersangkutan. Jadi masalahnya seperti apa, rentetannya seperti apa. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan. Kita tanyakan dulu ke yang bersangkutan dan mungkin kita bisa sharing atau menanyakan. Kalau saya tidak bisa mengambil keputusan secara langsung, saya bisa menanyakan ke teman-teman sejawat ataupun ke rekan-rekan guru yang lain. Gitu. Oh iya, berarti selain identifikasi, terus kemudian panjenengan memanggil dari yang mempunyai masalah ya, dan juga mengetahui kasusnya dulu seperti apa. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal yang saya anggap efektif ya, pertama kita berdialog dulu dengan yang mempunyai masalah atau kasus tersebut dengan cara pendekatan secara kekeluargaan, sehingga nanti kita bisa mungkin dia lebih terbuka terhadap kita juga bisa mengetahui permasalahan yang terjadi, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan dan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh iya, berarti artinya ada dialog ya. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dari pengambilan kasus dilema etika biasanya kan kalau yang mempunyai kasus itu kan orang yang terdekat dengan kita atau kita kenal ya. Jadi kadang tuh kita merasa kasihan, merasa iba atas kita harus bagaimana kita mengambil keputusan tersebut. Ya, seperti itu. Ya, berarti artinya ada rasa iba ya. Ya, artinya antara keadilan melawan kasihan. Ya, keadilan melawan kasihan itu yang biasanya tantangannya perasaan apa orang yang terdekat itu kita kadang nggak tega gitu ya. Iya, seperti itu. Baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, langsung pada kejadian itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal atau tata cara itu tergantung sama kasusnya ya. Atau kalau misal kasus tersebut mendesak atau darurat harus segera diselesaikan, jadi kita pada saat itu juga kita harus bisa menyelesaikan kasus tersebut. Tapi ada kalanya kalau misal kasus tersebut tidak harus, maksudnya tidak sebegitu darurat, jadi kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengolah dulu kasus tersebut, mencari solusi yang terbaik dengan mencari istilahnya info dari orang-orang yang mengalami kasus tersebut. Mungkin kita tidak harus secara darurat dan tidak harus secara langsung mengambil keputusannya gitu.
Artinya dilihat dulu Dilihat dulu kasusnya. kasusnya. Oh, Iya, kalau iya. darurat kita yang harus segera menyelesaikan. Mungkin kalau itu kasus tidak darurat, jadi kita bisa menyelesaikan dengan berjalannya waktu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Sangat luar biasa jawabannya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Dalam kasus pengambilan keputusan dalam dilema etika, jadi karena saya itu orangnya tidak pedean juga ya. Jadi saya tuh kadang sering kalau misal ada masalah, saya itu sering sharing atau kita istilahnya konsultasi, bukan konsultasi ya, apa namanya, mencari teman sejawat untuk kita ajak kita ajak sharing gitu, nanti kolaborasi gitu, bisa nanti ini bisa masalahnya saya itu seperti ini, jadi saya minta tolong dong, ada solusi enggak, kasih saran dong ke saya apa gitu ya. Mungkin dari teman sejawat, dari guru, atau mungkin dari kalau misal masalahnya terlampau besar gitu, kita bisa sharing ke dengan mungkin PS atau orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita mungkin. Ya, terima kasih. Artinya panjenengan akan kolaborasi dengan guru, kemudian kalau di atasnya mungkin pengawas, mungkin bisa yayasan gitu ya, kalau berhubungan dengan yayasan ya. Iya. Kalau kita di TK di bawah naungan yayasan ya. Iya. Mungkin juga kalau hubungannya dengan wali murid, mungkin kalau hubungannya dengan bisa. guru, murid mungkin bisa dengan wali murid atau dengan komite kita, atau sharing istilahnya, kita kumpul ngobrol dulu, kita cari solusi yang tepat seperti apa gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya, dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan-keputusan itu yang berhubungan dengan dilema etika? Mungkin pengalaman yang saya ambil, jadi kalau misal kita hanya baru satu kali mengalami hal tersebut, kita akan merasa bingung ya, gimana ini solusinya, saya harus bagaimana, kayak gitu ya. Tapi kalau kita dengan adanya kasus-kasus seperti itu, jadi kita udah lebih terbiasa, kita lebih istilahnya pemikiran kita juga lebih matang ya, lebih kita bisa mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Terus kalau bisa kita juga mengambil keputusan itu yang sesuai dengan istilahnya tidak merugikan kedua belah pihak, tidak merugikan dari yang bermasalah, tidak merugikan mungkin kalau dengan siswa, tidak masalah dengan merugikan dengan guru ataupun dengan baik sekolahan yang kita istilahnya lembaga kita gitu. Iya. Artinya kan mungkin dengan banyaknya permasalahan dan Ibu sudah terbiasa ya dalam pengambilan keputusan itu ya. Iya. Dengan itu istilahnya kita mendapat ilmu gitu, kayak gitu ya. Kita mendapatkan ilmu, kalau cuma 1-2 kali nanti kita udah gimana nih, bingung kan. Kalau sudah terbiasa gitu kan, akhirnya kita seharusnya saya tuh seperti ini, saya harus kalau lebih ini lagi saya harus sharing ke teman, atau gimana caranya kita tidak harus mengambil keputusan sesuai dengan diri kita sendiri ya. Kita harus melihat dengan teman-teman atau orang lain yang mungkin nasihat dari teman-teman juga mungkin yang dibutuhkan. Ya, artinya tetap orang lain atau teman itu mempunyai peran juga gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah cukup. Alhamdulillah jawaban panjenengan tadi alhamdulillah sudah saya resum ya, sebagai tugas saya nanti ya, untuk sebelumnya mohon maaf ya, sudah mengganggu waktunya. Semoga Ibu sehat selalu, sukses. Terima kasih. Sukses juga buat Bu Enda. Amin. Semoga ilmunya yang penjenengan dapat bermanfaat, bisa berguna dengan
pendidikan kita yang lebih maju lagi. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi